Selamat datang di acara Peer Science Weekly Webinar Series Volcano We Learn to Understanding and Mitigate yang diselenggarakan oleh Lab Vulkanologi dan Panas Bumi Teknik Geofisika ITB. Jadi acara hari ini merupakan acara perdana untuk Peer Science Webinar Series ini, dan untuk hari ini topiknya adalah Seismicity and Tomographic Imaging of the Agung Volcano. Di sini ada 3 pembicara, yaitu Pak Dr. Devi dari Badan Geologi yang akan membawakan presentasi tentang Seismic Signal Analysis to Forecast Volcanic Eruption. Kemudian ada Pak David yang akan mempresentasikan tentang memahami seismisitas Gunung Agung menjelang letusan tahun 2017. Dan yang terakhir ada Pak Zulfakriza dari Teknik Geofisika ITB yang akan mempresentasikan tentang memahami interior Gunung Agung Bali berdasarkan penggambaran tomografi seismik. Untuk urutan acara hari ini, yaitu ketiga pembicara akan memaparkan presentasinya, kurang lebih 20 menit untuk satu pembicara, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Aturan tanya jawabnya yaitu bisa melontarkan pertanyaan di kotak chat dengan menuliskan nama, asal, dan pertanyaannya. Kemudian yang terakhir ada pengumuman bagi yang membutuhkan sertifikat dapat juga men-chat sesuai dengan format yang ada. Begitu saja dari saya. Mungkin sudah bisa dimulai presentasinya dari Pak Devi dahulu ya Pak. Mangga bisa di-share screen-nya Pak Devi. Oke, terima kasih sebentar. Oh, saya stop share dulu sebentar. Sudah keluar ya? Sudah Pak. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua yang ada di dimanapun. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Devi Kamil Syahbana. Saya bekerja di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Hari ini saya berkenan untuk share dengan judul Seismic Signal Analysis to Forecast Volcanic Eruptions, an example from 2017 Crisis of Mammoth. Kalau versi bahasa Indonesianya ini studi mengenai analisis sinyal seismik untuk memperkirakan erupsi gunung api. Kita mengambil contoh dari Gunung Agung, apa yang sudah kami lakukan saat krisis yang memang menjadi pengalaman yang nyata bagi kami. Oke, ini terima kasih Peer sudah mensponsor ya dan memfasilitasi acara kali ini. Saya akan lanjut saja ke outline ya. Sampaikan pada hari ini ada 5 main area ya. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang history atau latar belakang sejarah erupsi Gunung Agung. Kemudian saya juga akan menyampaikan mengenai krisis Gunung Agung itu seperti apa, tantangan dan kesempatannya. Lalu di sesi ketiga dan yang paling penting itu adalah mengenai seismologi gunung apinya. Metode apa saja yang pernah kami pakai di sana dan bagaimana kami memperkirakan erupsi dengan metode-metode seismik. Yang keempat adalah model konseptual. Jadi setelah kita melihat data-data pemantauan, tentunya untuk mempermudah kita ke depan untuk memahami proses fisik yang terjadi dari suatu gunung api, maka kita perlu membuat satu model konseptual. Dan yang kelima adalah diskusi. Nanti di akhir pembicaraan ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan presentasi ini. Saya sudah siapkan linknya nanti Google Drive. Di dalamnya ada papers yang saya cite di sini dan juga termasuk presentasi ini. Jadi tidak perlu screenshot atau apa ya. Oke, lanjut kita ke background-nya ya. Ini background Gunung Agung. Jadi ini foto yang ada di buku yang ditulis oleh Anne Matthews tentang The Night of Purnama yang keluar tahun 1965. Ini erupsi Gunung Agung tahun 1963 yang digambarkan sangat menyeramkan ya, karena saat itu mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia,
dengan PI maksimum itu mencapai 5. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, Gunung Agung ini memang mempunyai sejarah erupsi dengan eksplosivitas yang tinggi. Jadi 63 diperkirakan 5, kemudian sebelumnya juga sama. Dengan ancaman bahaya yang relatif sama dari tahun ke tahun, yaitu awan panas, aliran lava, kemudian lontaran balistik dan lain sebagainya. Jadi Gunung Agung ini dikenal sebagai salah satu gunung api yang paling membunuh di dunia di abad ke-20 ini. Jadi ini satu dari 10 besar gunung api yang paling besar erupsinya di dunia. Jadi kita dengan background seperti ini kita perlu memitigasi dengan hati-hati karena apa? Karena ada permasalahan yang bisa kita dapat di sana. Permasalahan pertama adalah bahwa gunung api ini bukan gunung api yang sepi dari pengunjung, dan dia juga bukan sepi dari penduduk. Gunung api ini sangat-sangat dipenuhi oleh pengunjung dan juga masyarakat tinggal di sekitar gunung agung. Kemudian kondisi permasalahan saat itu, saat krisis 2017 adalah bahwa kita tidak memiliki stasiun yang sangat lengkap ya. Jadi saat itu hanya ada 2 seismic station yang hidup dan ada 5 GPS station, tetapi saat itu datanya belum bisa kita dapatkan. Sehingga kita belum mendapatkan informasi dari GPS, tapi kemudian kita mengalami masa di mana kita harus mengambil keputusan karena gempa vulkanik itu meningkat sangat cepat sekali. Jadi kita harus mengambil keputusan karena apa? Karena yang dipertaruhkan itu adalah nyawa manusia. Kita tidak boleh terlambat, meskipun pada akhirnya nanti ini berkonsekuensi kepada kita kalau misalnya kita salah. Dan apa yang terjadi? Ternyata tidak terjadi erupsi langsung setelah kita naikkan ke awas saat itu, dan pemberitaan kemudian mulai memojokkan vulkanologis ya, artinya kita bahwa kita mungkin melakukan kesalahan atau kita terlalu cepat menaikkan ke awas. Seperti itu kondisinya, dan ini adalah salah satu dokumentasi di mana ada yang naik ke atas, saya kasih kotak itu, I'm not sure that Mount Agung will erupt. Itu salah satu dari pernyataan dari orang yang naik ke atas, dan judulnya juga sangat provokatif. Please climb to top of Bales Rumbling Volcano, untuk membuktikan bahwa, jadi mereka naik membuktikan bahwa kita itu salah. Itu salah satu tantangannya. Kemudian tapi kesempatannya adalah karena kita memiliki stasiun yang hanya 2 saat itu, kita memiliki waktu untuk mengembangkan stasiun menjadi lebih lengkap lagi ya. Jadi kita melengkapi stasiun yang ada di sekitar Gunung Agung ini dari hanya 2 seismic station menjadi 15 seismic station yang tadinya hanya short period seismometer, kemudian kita mengembangkan menjadi broadband seismometer. Kita juga menjadi yang pertama ya di dunia untuk melakukan pengukuran multigas dengan menggunakan drone yang besar ya, drone-nya yang besar ini yang dipegang gambar ini, dan kita berhasil melakukan itu untuk mengukur gas yang ada di permukaan saat itu karena sulit untuk naik ke Gunung Agung pada kondisi krisis. Dan kesempatan selanjutnya adalah kita menjadi punya waktu untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kita juga mempunyai waktu untuk koordinasi dengan stakeholders, para pemangku. Dan terakhir, kita juga mempunyai waktu untuk mempersiapkan resources atau kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk memitigasi erupsi gunung api. Jadi itu ada challenge, ada opportunities. Oke, kita langsung ke seismologinya ya. Jadi itu hanya pengantar saja. Jadi untuk kita perbedaan di seismologi ini sangat luas, ada tektonik, ada volkanik. Ini mohon maaf saya pakai bahasa Inggris ini di sini karena undangannya bahasa Inggris. Saya pikir yang datang orang Inggris semua, ternyata dilihat-lihat orang Jawa semua. Jadi volcanoseismology ini adalah studi tentang getaran ya, yang dihasilkan oleh proses-proses fisik yang terjadi di dalam gunung api. Ini bisa terjadi karena aktivitas magma maupun gas, aktivitas hidrotermal maupun aliran fluida lainnya. Nah, kenapa kita harus memonitor aktivitas gunung api melalui seismik? Pertama, keuntungannya adalah dia adalah remote sensing method. Kita bisa menginstal itu dan kita mendapatkan data dari rumah kita atau dari pos kita. Kita tidak perlu selalu di sana. Yang kedua, perubahan seismik itu sering menjadi indikator yang awal untuk terjadinya sebelum terjadinya erupsi. Jadi ini precursors yang paling jelas itu dari salah satunya dari seismik. Yang ketiga, polanya sudah mulai banyak dipahami dibandingkan dengan yang lain.
metode-metode lain, karena seismologi sudah lebih awal tadi tahun sekitar 1890-an ya, saat itu di Vittorio de Vesuvio di Italia itu pertama kali menggunakan gempa vulkanik sebagai salah satu menemukan bahwa gempa vulkanik itu berkorelasi dengan erupsi, dan kemudian Bapak vulkanoseismologi sendiri Omori kemudian menemukan pattern bahwa ternyata ada perulangan gempa-gempa vulkanik dengan tipe-tipe tertentu sebelum terjadinya erupsi. Oke, secara garis besar ini saya ambil dari paper Hill. Yang di paper Hill ini tidak ada tulisan gempanya ya, hanya skematiknya, tapi saya tambahkan ini adalah proses based geologic model. Jadi proses seismik yang berdasarkan dengan proses yang terjadi di dalam tubuh gunung. Nah, yang pertama, apa indikator yang terjadi kalau misalnya suatu gunung api ini akan menuju terjadi erupsi? Biasanya ini berdasarkan empiris ya, pengetahuan empiris dari beberapa gunung api di dunia. Yang pertama adalah deep LF atau deep tremor. Itu kalau terekam biasanya itu adalah yang pertama sebelum terjadi krisis. Tapi jarang sekali gunung api mendokumentasikan ini. Tapi ada beberapa gunung api yang mampu, atau ya peralatannya mampu untuk merekam. Nanti saya tunjukkan jenis-jenis sifatnya. Yang kedua, distal VT. Distal VT itu adalah volcanic events. Sebetulnya dia memiliki karakteristik high frequency dalam konten frekuensinya. Kemudian dia berasal dari pertakan batuan akibat pergerakan magma yang sehingga merubah stres yang ada di sekitar. Dan biasanya yang paling umum itu distal VT, atau mungkin orang Indonesia mengatakan ini ada tektonik lokal atau vulkanik dalam. Itu adalah pertanda pertama bahwa ada intrusi magma. Yang ketiga, nomor 3 ini adalah proximal VT. Ini sebetulnya sama dengan distal VT, tapi jaraknya lebih dekat dengan puncak. Jadi ini vulkanik dangkalnya. Kemudian setelah itu muncul low frequency, kemudian tornillo atau tremor. Nah, ini diakibatkan oleh resonansi dari kerak yang terisi fluida yang ada di bawah gunung api, biasanya pada kedalaman yang dangkal ya, sekitar 1 kilometer. Kemudian kalau misalnya beberapa gunung api, tapi tidak selalu, ada juga gempa hibrid. Gempa hibrid ini sudah merupakan gempa yang ada di kondit ke atas ya. Dia biasanya berkaitan dengan dome forming. Nah, karakteristiknya dia high frequency onset gempa frekuensi tinggi di awalnya, di onsetnya, kemudian di akhirnya di kodanya itu low frequency. Dan biasanya ini terkait dengan pertumbuhan kubah lava. Kemudian yang terakhir adalah gempa permukaan atau surface quakes. Jadi gempa permukaan ini bisa dalam bentuk explosion atau gempa letusan ya kalau kita sebut, bisa juga emissions atau gempa hembusan, bisa juga awan panas dan lain sebagainya, longsoran dan lain sebagainya. Nanti gempa-gempa itu jadi saya runut ini dari yang paling jauh dari bawah sampai ke yang paling dekat. Oke, itu ceritanya untuk ini, jadi supaya ada background sedikit. Nah, ini bentuknya ya, bentuk-bentuk gempanya yang tadi saya sebutkan tadi. Kenapa sih kita penting untuk menunjukkan untuk mengklasifikasi gempa? Kenapa ini penting? Karena setiap gempa ini menceritakan proses fisik yang ada di dalam tubuh gunung api. Jadi kalau kita memahami mengklasifikasikan ini sebetulnya kita ingin memahami apa yang sedang terjadi dalam gunung api tersebut, apa yang harus nantinya pada akhirnya kita menginterpretasi apakah proses ini adalah proses yang eruptif atau dia bukan non eruptif. Ya, secara garis besar ini adalah gempa yang tadi saya tunjukkan di awal. Jadi ada distal VT, kalau kita lihat yang di atas itu. Jadi ada P wave dan S wave yang jelas sekali, kemudian ada proximal VT, P wave sama S wave-nya jarak S min P-nya ya, arrival time antara S dan P-nya makin pendek. Kemudian ada hybrid ini high frequency di onsetnya, kemudian di akhirnya dia low frequency, kemudian ada low frequency, ada juga deep LF gitu. Nah, deep LF seperti ini tapi tidak selalu terekam oleh gunung api. Dan kemudian ada juga emission atau hembusan dan explosion. Ini ada di paper McCausen et al. 2019, nanti saya share ini juga. Oke, itu pentingnya untuk klasifikasi. Nah, sebetulnya menjelang erupsi adakah pola yang bisa kita amati? Ada, sebetulnya ada. Jadi ini ada dari Magnat yang sebetulnya paper lama tahun 1996, tapi masih relate, ya, artinya masih bisa kita pakai untuk jadi salah satu pegangan kita. Ini bukan model keseluruhan gunung pasti akan mengikuti ini, enggak. Tapi ini adalah model empirik.
Jadi model empiriknya seperti ini, bahwa kalau kita lihat ya, silakan lihat, ini ada seismicity rate, types of seismicity, dan dominant processes. Jadi di sini yang paling atas ini adalah rate-nya, jadi artinya jumlahnya atau amplitudo seismiknya. Kalau kita misalnya, biasanya di awal swarm atau di awal krisis itu, kita akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan kemudian kegempaan itu biasanya didominasi oleh gempa-gempa frekuensi tinggi seperti PA atau volcanic tectonic ya tadi, seperti itu. Nanti itu sebetulnya proses apa yang terjadi itu adalah proses magma mulai intrusi magmatik itu mulai terjadi. Jadi akhirnya karena intrusi magma terjadi, maka ada stress transfer di sana. Nah di situ akhirnya nanti yang bisa kita amati itu adalah naiknya amplitudo atau misalnya RSIM atau jumlah gempa. Nah, kemudian yang bisa terjadi juga, yang setelah high frekuensi akan muncul low frekuensi. Nah, biasanya dalam kondisi seperti ini, kalau misalnya high frekuensinya sudah mulai hilang, dan ke low frekuensi, kita melihat seolah-olah terjadi penurunan jumlah gempa. Padahal sebetulnya ini bukan penurunan jumlah gempa, tapi transit dari magma itu dari kedalaman sudah naik ke permukaan. Jadi penurunan jumlah gempa itu belum tentu merefleksikan bahwa dia aktivitasnya meredah. Tapi dia bisa menjadikan indikasi bahwa ternyata sebetulnya magma sudah mendekat. Kalau semakin dekat ke permukaan lagi, karena dia sudah kalau misalnya dia berinteraksi dengan sistem hidrotermal, dia biasanya ada tremor. Tremor ini terjadi atau misalnya saat magma bergerak sudah dekat ke permukaan, dia biasanya muncul tremor, tapi tidak selalu. Dan kemudian baru terjadi eruption atau gempa letusan. Nah setelah itu post eruption biasanya ada peningkatan sedikit tapi turun lagi, dan biasanya high frequency events atau volcanotektoniknya ini akan semakin spreading. Gitu. Biasanya dia sudah jumlah kegempaan itu naik dari satu kondisi seperti ini, tapi setelah erupsi biasanya dia kemana-mana gitu sumber gempanya. Ini memang ciri khas dari model pasca erupsi. Itu adalah magma withdrawal ya, artinya relaksasi, dan kemudian high frequency event banyak lagi tapi dengan titik yang jauh gitu artinya. Nah, ini jumlah gempa yang tadi saya sampaikan, ini dia naik ya, kalau ini yang di Gunung Agung ya, jadi sebelum ini erupsi terjadi di yang garis merah ini. Jadi justru saat gempa itu rendah. Nah ini perlu diantisipasi bahwa saat gempa itu naik belum tentu dan ketika turun belum tentu gunung itu tidak akan erupsi. Dia bisa jadi erupsi. Oke, lanjut. Ini kita di salah satu paper yang masih kita susun ya. Jadi kita lihat untuk melihat kemiripan antara satu gempa dengan gempa lainnya. Karena biasanya kalau gempa dengan yang mirip itu dia berasal dari proses yang sama dan di lokasi yang sama. Nah, sebelum erupsi ini terjadi rata-rata gempa ini didominasi oleh high frequency events. Nah, permasalahan di Agung ini adalah low frequency events-nya itu muncul justru saat kondisi erupsi. Jadi inilah yang menyebabkan bahwa tidak semua low frequency itu muncul sebelum erupsi, tapi dia bisa mengiringi erupsi seperti yang terjadi di gunung Agung. Jadi kalau di sini yang high frequency itu yang warna merah ya, titik-titik warna merah, dan yang low frequency itu adalah titik-titik yang berwarna biru. Dan kalau kita lihat bahwa yang warna biru itu muncul ketika terjadi erupsi. Nah, selanjutnya ini adalah RSIM, sama kita lihat. Jadi kalau misalnya kemarin itu kita sudah naikkan status awas karena dia sudah berada di puncak amplitudo tertingginya, tapi kemudian mengalami penurunan dan erupsi baru terjadi di garis yang biru ini. Jadi ini untuk teknik RSIM sendiri ini dikembangkan awalnya oleh Endo dan Murray, nanti bahan tentang ini juga ada di akhir. Kemudian lalu kalau kita paham misalnya bisa terjadi peningkatan, kemudian penurunan, lalu erupsi. Lalu kenapa saat di Agung itu kita saat naik langsung sudah kita naikkan ke awan? Jadi gini, pada prinsipnya kita itu salah satu model ya. Jadi ada beberapa model, ini adalah 4 model yang mungkin terjadi saat intensitas pengamatan itu meningkat. Dia bisa skenario pertama ketika naik langsung erupsi, atau ketika bisa skenario kedua setelah naik justru turun dan terus gunungnya nggak jadi erupsi. Tapi bisa juga ketika datanya naik, kemudian dia di atas diam seperti tidak ada apa-apa, kemudian erupsi. Atau bisa juga dia naik, terus kemudian masih tinggi kegempaannya, tapi tidak jadi erupsi. Jadi ada 4 kemungkinan yang bisa terjadi ketika kondisi yang hijau ini. Nah
Nah, tapi sebagai public official seperti kita di PVMBG, kita harus mengambil keputusan dan kita harus berani mengambil keputusan itu walaupun ya 25% chance gitu bahwa itu benar. Nah, dulu kita di Agung ini kita melakukan failure forecast method untuk data RSIM dan kita menggunakan ini salah satu salah satu metode aja, bukan ini satu. Ya, FFM ini di Barry Boyd ya tahun 88 ini deterministic method. Jadi dia tujuannya tuh untuk menentukan atau mengestimasi waktu letusan. Jadi saat itu kita menggunakan data RSIM, diotomasi dan kemudian dihitung kira-kira perkiraan waktu erupsinya kapan. Dan itu adalah 23 September jam 16 gitu, dalam kondisi ideal. Nah, saat itu kita naikkan tanggal 22 dan tanggal 23 September apa yang terjadi? Tidak terjadi erupsi. Jadi pesannya adalah bahwa tidak semua pemodelan yang dilakukan baik dengan menggunakan scientific method itu bisa selalu berhasil seperti yang kita harapkan. Jadi kita harus selalu hati-hati dan kita menggunakan multi-parameter method. Untuk hypocenternya sendiri untuk Gunung Agung ini kita sudah ini ada papernya sudah publish ya di Scientific Reports. Jadi saat itu ada keraguan di pemberitaan bahwa ini mungkin bukan vulkanik gitu, artinya ini bisa jadi bukan akan terjadi erupsi, tapi bisa jadi swarm tektonik karena bukan terjadi di bawah gunung api Agung, ya di antara Agung dan Batur. Tapi observasi visual kita menunjukkan bahwa ini mengkonfirmasi ini adalah pasti dari Agung. Karena apa? Karena ada perubahan visual di Gunung Agung, ada asap yang keluar yang biasanya nggak keluar, dan ini adalah anomali yang mendukung hipotesis bahwa ini pergi menuju ke Gunung Agung. Dan lalu kita juga ada membuat SARA ya, seismic amplitude ratio analysis di gambar paling bawah ini kalau grafik ini PSAG dibagi PMKS ini sebetulnya kita mau membagi RSIM yang ada di satu stasiun dengan RSIM di stasiun lainnya. Ini untuk tujuannya untuk tracking apakah magma ini mendekat ke permukaan atau dia tidak bergerak, dan hasil ini menunjukkan bahwa magma sebetulnya melakukan progresi menuju ke puncak. Oke, lanjut. Ini VT event. Selanjutnya ini adalah tools yang kita pakai juga. Kita harus melihat VT event itu penting sekali. Kalau misalnya terjadi swarm, kita perlu melihat apakah ini sebuah distal VT yang menuju ke arah erupsi seperti yang ini, yang gambar sebelah kiri ini kan contoh di Pinatubo ya, sebelum terjadinya erupsi besar Pinatubo itu dia terjadi distal VT dan klasternya itu di luar dari gunung api. Artinya lebih jauh dari gunung apinya yang berwarna biru. Dan kemudian juga Mount Vinson di Jepang juga sama, sebelum terjadi erupsi dia terjadi swarm yang ada di luar dan wilayah. Nah, kemudian baru apakah dengan Agung ini yang terjadi? Nah, kalau kita melihat ini dari Pak Andri yang share ke saya hasil dari pitching sementara ya. Mungkin sekarang udah nggak sementara lagi. Ini nggak seperti yang kedua gunung ini, tapi dia seperti dike yang mengarah ke satu ini ya. Kalau kita lihat ini seperti dike. Jadi apakah ini distal? Nah, kesimpulannya kalau kita bisa di sini dia adalah dike intrusion. Nah, VT events juga kita bisa gunakan untuk memanfaatkan momen seismiknya ya, untuk menghitung volume dari magma yang intrusi. Jadi kita bisa menggunakan VT events, magnitudonya diakumulasi, dan kita dengan menggunakan itu kita bisa mengestimasi ada berapa volume magma yang sedang bergerak di bawah permukaan. Nah, persamaannya cukup sederhana. Yang kita butuhkan adalah local magnitude, dan kalau kita udah punya seperti yang di Agung ini kan 24 maka kita bisa menghitung saat itu sebelum terjadi erupsi ada volume intrusi magma sekitar 40 juta meter kubik. Ini hanya dengan menggunakan data seismik. Jadi kita bisa mengestimasi. Nah, paper lebih advance lagi di Nature Communication sudah keluar juga. Ini dengan menggunakan remote sensing jumlahnya 66 juta meter kubik. Beda ya, beda 20-an. Nah, kalau menggunakan data GPS ground base, ini sekitar 38 juta meter kubik. Jadi di sini pesannya adalah walaupun kita tidak punya GPS atau remote sensing satelit, data seismik ini masih kita bisa explore untuk mengestimasi volume dari lainnya. Kita juga menggunakan ambient cross correlation, kita juga untuk memastikan apakah betul ini krisis terjadi dalam gunung api ini. Seperti kita lihat ya, kalau di yang sebelah kanan di Piton de la Fournaise, Sprenger yang pertama kali menggunakan ini melihat adanya pengurangan velocity decrease sebelum erupsi ini.
Nah, ini pun terjadi di Sinabung sebelum erupsi, dia mengalami penurunan velocity atau kecepatan, dan kemudian terjadi erupsi. Di Agung pun sama, jadi dia mengalami velocity decrease dulu. Nah, itulah mengapa kita harus keputusan, karena kita yakin bahwa itu ini yang model yang setelah kita dapatkan data-data tadi, kita membuat model. Sebetulnya apa proses yang terjadi? Jadi untuk di Agung ini ada 3 fase utama yang terjadi. Pertama adalah fase intrusi. Nah, fase intrusi ini terjadi, ya ini saya ambil data dari Juli ya, dari Juli sampai 8 November 2017. Ini fase intrusi, kemudian dia mulai transisi. Fase transisi itu adalah dari kedalaman sekitar 10 sampai ke kedalaman sekitar 4 hingga 5 kilometer. Nah itu kemudian setelah fase transisi ini dia biasanya berlangsung lebih cepat karena dia berinteraksi juga dengan sistem hidrotermal, dan kemudian eruption phase mulai dari tanggal 21 November. Nah ini untuk jelasnya bisa lihat di paper kami yang sudah publish di Scientific Reports. Oke, discussion ini terakhir. Kita pesannya adalah bahwa untuk seismologi ini good forecast ya, untuk melakukan forecast atau perkiraan erupsi gunung api, kita membutuhkan yang nomor satu itu adalah data yang bagus. Jadi analisis yang bagus, data yang jelek tidak akan berarti apa-apa. Nah kita saat itu memang tidak punya data yang banyak, tapi kita cukup mempunyai data yang bagus walaupun dari 2 stasiun, dan akhirnya kita melakukan pengembangan stasiun saat itu menjadi lebih banyak. Nah ini masih menjadi permasalahan ketika kita misalnya contoh PIR ya, seperti ini PIR project gitu. Nah, sebetulnya ini kan research network yang dibangun di Gunung Agung. Tapi nanti bagaimana kalau misalnya kelanjutannya? Karena yang dibutuhkan untuk mitigasi itu adalah monitoring network. Jadi dia long term gitu. Ini bagaimana? Dan kemudian ada permasalahan lain adalah masalah instalasi, karena di Gunung Api ini tidak seperti di tempat-tempat lainnya ya. Instalasi ini tidak mudah dan kadang-kadang kita tidak bisa menemukan tempat yang ideal. Tapi sebaik mungkin kita harus melakukan instalasi itu di tempat yang terbaik. Karena sayang kalau misalnya kita memasang stasiun misalnya di tanah yang gembur, kemudian kurang terkonsolidasi, meskipun nanti datanya ditransmisi dengan baik, tapi dia mungkin datanya tidak bagus. Kemudian ada permasalahan lain ya, kalau misalnya dia di lokasinya yang terbaik itu kan dekat dengan kawah ya, tapi kadang-kadang kalau misalnya gunungnya erupsi ya kita harus mengorbankan alat. Nah yang terakhir pesannya adalah kita harus ya dari krisis ini kita harus kalau jadi seismologis harus open minded. Maksudnya jangan hanya karena kita seismologis yang dikembangkan hanya seismic network aja, tapi kita harus memprioritaskan multidisciplinary method di luar dari seismic network yang menjadi personal interest kita. Dan yang terakhir pesannya adalah bahwa kita harus mendengar dari geologis, kita harus mendengar dari geokemis, kita harus mendengar dari orang geodesi, dan juga dari seismologis lain. Jadi itu yang perlu kita. Oke, ini yang terakhir. Terima kasih untuk bahan-bahan yang tadi saya presentasikan ini ada semua di link yang saya sampaikan ini. Silahkan kalau mau screenshot yang ini aja. Jadi di dalamnya ada paper-paper yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau ada bertanya, silahkan bertanya di sini nanti. Atau kalau misalnya tidak ada cukup waktunya, kita bisa bertanya lewat email atau lewat akun Twitter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dev. Terima kasih Pak Devi atas presentasinya yang sangat menarik. Untuk yang memiliki pertanyaan untuk